Sial, ada apa dengan bunga besar? Sepertinya tidak ada yang menyinggung perasaannya lagi. Hanya guru yang bijaksana Ling Yun yang melihat beberapa petunjuk dan mengedipkan mata pada kakak laki-laki Su yang di sebelahnya. Bos, hati wanita seperti jarum di laut, saudari Xiao Hua jelas ada di pikirannya. Faktanya, Su yang telah memperhatikan sesuatu, ketika semua orang bertemu dengan gadis itu sebelumnya, Su yang melihat ada yang tidak beres dengan gadis ini. Kamu tetap di sini dan terus amati situasinya, aku akan pergi menemuinya. Su yang tiba-tiba merasakan sedikit simpati atas pengalaman saudara Wuji. Begitu ada lebih banyak wanita, itu benar-benar akan memusingkan. Segera, Su yang menemukan lokasi Xiao Hua dengan posisi yang tepat. Saya melihat bahwa dia benar-benar datang ke kuil yang hancur, menatap patung batu kuno sendirian, seolah-olah dia telah jatuh ke masa lalu yang tak tertahankan. Apa yang tidak diharapkan Su yang adalah ketika dia datang ke Xiao Hua, dia menemukannya menangis. Aku berkata, ada apa denganmu? Tantang Xiao Yao Daojun juga bisa memiliki sisi yang lemah, itu benar-benar tidak terlihat seperti gayamu. Bisakah kamu membuatku diam? Su yang jarang memasang ekspresi cemberut, tersenyum dan mencondongkan tubuh ke arah Xiao Hua, biar ku tebak, kamu seharusnya melihat dirimu sendiri di tubuh gadis itu. Diam. Su yang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, sebenarnya, menurutku, setiap orang memiliki belenggu masa lalu yang mereka inginkan untuk menciptakan mimpi reinkarnasi, tetapi lebih banyak orang memilih untuk terus maju daripada tenggelam dalam keindahan masa lalu. Menurut pendapat saya, alasan mengapa bocah gembala itu melakukan tindakan ekstrim ini adalah karena ketika dia kehilangan kecantikannya, dia juga melihat pemandangan yang lebih menyeramkan yang tidak dapat dia hadapi. Apa maksudmu? Xiao Hua sepertinya pulih dengan cepat dari emosinya, memusatkan semua perhatiannya pada situasi saat ini. Dan pada saat inilah Su yang memasuki bagian dari tanda totem yang belum pernah diumumkan kepada semua orang sebelumnya, ke dalam pikiran Xiao Hua. Melihat setengah dari sayap yang patah itu, Xiao Hua menjadi pucat saat itu. Ini, sayap malaikat. Bagaimana mengatakan? Jelas, Su yang tidak berharap gadis ini memiliki reaksi besar, dan melihat penampilannya, dia mungkin tahu sesuatu tentang itu. Sebagian besar hal tentang keluarga bidadari sudah tidak asing lagi bagi Anda. Lagi pula, Shuro dan bidadari memiliki ikatan yang dalam, termasuk saya. Bisa dikatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini saya telah berusaha mempelajari misteri sebenarnya dari malaikat itu, jantung. Tapi ada legenda tentang warisan urat dewa ini sejak dulu. Menurut legenda, begitu malaikat jatuh, mereka akan mematahkan sayapnya dan menjadi iblis paling kejam di dunia. Sebagai hukuman karena jatuh, beberapa orang mengatakan bahwa malaikat awalnya terintegrasi dengan darah iblis dalam darah mereka, dan malaikat serta iblis adalah awalnya bersatu. 2 tingkat. Saya bisa 100% yakin bahwa totem merek pecahan yang Anda dapatkan adalah sayap malaikat. Petik 2. Su yang terkejut secara diam-diam, kognisi semacam ini memberinya pengingat yang bagus. Kalau begitu sebaiknya kita membuat asumsi yang berani. Di antara ketiga penyintas, ketiganya memiliki definisi khusus yang tidak dapat diganti oleh dua lainnya. Jika pemain catur menyampaikan pesan bahwa malaikat akan jatuh, maka bocah gembala ini pasti yang asli, kekuatan iblis. Bersinonim dengan, dan memasuki mimpi reinkarnasi adalah satu-satunya cara baginya untuk melarikan diri dari semua ini dan menyegel sumber iblis. Petik 2. Xiao Hua tampaknya positif tentang spekulasi Su Yang. Itu sangat mungkin. Apa rencanamu selanjutnya? Su Yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertemu dengan mata Xiao Hua, matanya penuh percaya diri. Percayalah, tetap lakukan sesuai dengan metode Anda sebelumnya. Anda akan menciptakan ilusi. Saya akan menyuntikkan segel berpendar dari pemain catur ke dalam mimpi reinkarnasi bocah gembala, dan lihat apakah kita bisa mendapatkan yang baru. Variasi. Ini adalah upaya yang berani, tetapi seperti setiap upaya serupa yang dilakukan oleh Su yang sebelumnya, hasil akhirnya tidak mengecewakan semua orang. Segera, Su yang kembali ke bidang penglihatan dari 3 anggota tim dengan Xiao Hua yang telah memulihkan postur aslinya. Dalam kurun waktu yang sama, ketiganya juga sepertinya telah membuat penemuan baru. Lihat, bos, kami menemukan pot ini di bawah pohon besar ini, dan ada juga 2 roti kering di dalam pot. Long Kun mencubit hidungnya dan menyerahkan toples itu kepada Su Yang.
Su Yang dan Xiao Huaer saling memandang, tampaknya terkejut dengan penemuan ini. Hebat, kali ini kamu benar-benar memberikan kontribusi yang besar. Dengan roti kukus ini sebagai panduan, mimpi reinkarnasi kita memiliki media pemicu, jadi akan lebih mudah bagi kita untuk merasakan nafas yang berbeda dan berjalan ke dalam mimpinya yang sebenarnya. Keesokan harinya, keempat Su Yang hanya melakukan satu hal, yaitu melindungi Xiao Huaer dengan sepenuh hati dan menciptakan lingkungan persiapan mimpi yang paling sempurna untuknya. Anda harus tahu bahwa proses ini menghabiskan kekuatan jiwa yang sangat besar, belum lagi di tempat seperti kota Yunmeng, yang misterius dan tidak dapat diprediksi, konsekuensinya tidak dapat dibayangkan jika ada bahaya yang tidak dapat diketahui. Dengan Su Yang empat secara pribadi melindungi hukum, perhatian Xiao Hua dapat lebih terfokus pada mimpi menenun dan kesulitannya akan berkurang. Kerja keras membuahkan hasil. Bagaimanapun, latar belakang Xiao Hua adalah eksistensi teratas di benua ini, dan pagoda kecil yang indah di telapak tangannya tampaknya telah memainkan efek yang sangat istimewa. Ketika Xiao Hua membuka matanya lagi, salinan sempurna dari mimpi reinkarnasi telah terbentuk. Dengan perubahan total dari lingkungan sekitarnya, dua mimpi reinkarnasi bertepatan dengan sempurna pada frekuensi yang sama. Ketika empat anggota tim lainnya melihat dua gadis kecil yang identik memegang dua roti kukus yang identik, mereka semua terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ya Tuhan, betapa mengerikan kekuatan mental yang dibutuhkan untuk menciptakan mimpi yang begitu tepat, bahkan jika itu diberikan waktu 1 tahun, aku khawatir akan sulit untuk mencapai mimpi yang begitu bagus. Long Kun tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh pipinya, mendesah keheranan. Tapi Ling Yao di sisinya segera mengarang pisaunya, kamu ingin memiliki lebih banyak saudara, dan seumur hidup, kamu tidak dapat memiliki mimpi yang begitu indah. Bahkan si Ling Yun, yang memiliki hati yang sangat indah dari 9 lubang di sebelahnya, tidak bisa menahan dikejutkan oleh basis kultivasi Xiao Hua yang mencengangkan sebagai makhluk surgawi. Aku takut bahkan jika itu adalah dewa legendaris, itu tidak lain adalah. Faktanya, Xiao Hua dan Su Yang dapat menciptakan mimpi dengan ketepatan ini, dan standar minimum untuk kebetulan yang sempurna dari kedua mimpi tersebut adalah untuk mencapai kekuatan spiritual yang disuntikkan ke dalam mimpi reinkarnasi yang lebih kuat dari template aslinya. Dalam hal ini, salinan alam mimpi berasal dari tangan Xiao Hua, dan kekuatan mental harus lebih tinggi daripada anak gembala. Semua orang sudah siap. Frekuensi dari dua mimpi reinkarnasi telah benar-benar tumpang tindih, dan sangat mungkin pada saat tertentu, itu akan merangsang pemulihan dan kebangkitan jiwa bocah gembala. Guru gadis, terserah Anda selanjutnya. Petik 2. Su Yang menatap Guru Ling Yun di sekitarnya dengan tegas, dan melihat gadis ini sekali lagi melepaskan artefak Dao Suci Tianyin, memainkan lagu sedih yang mendesak usus manusia untuk dipatahkan. Kakak, apakah itu suaramu? Apakah kamu kembali, kakak kesayanganku? Akhirnya, suara yang sangat sedih, tembus cahaya, dan tidak dewasa mengalir ke dalam pikiran 5 anggota tim Su Yang. Itu adalah gema dari jiwa bocah gembala. Keberhasilan. Long Kun mengepalkan tinjunya dan berteriak kegirangan, dia tidak tahu bahwa itu adalah gerakannya yang memecah keheningan yang jarang terjadi saat ini, dan juga langsung menembus fantasi terpanas bocah gembala itu. Bukan adikku, tapi kamu, iblis-iblis itu. Ditemani oleh suara jiwa yang kosong dan tragis ini secara bertahap menghilang. Tubuh jiwa bocah gembala akhirnya muncul di hadapan semua orang dalam tim Su Yang, namun profil lelaki kecil ini tampak berbeda dari yang ia bayangkan. Meski penampakan dan wujudnya sama, ekspresi wajahnya begitu mematikan. Orang-orang begitu dalam kesakitan dan kasihan. Terutama sepasang mata cekung itu, seolah-olah itu adalah mata seorang lelaki tua yang tahan cuaca yang telah mengalami perubahan tanpa akhir selama bertahun-tahun. Asal-usul jiwa bocah gembala itu akhirnya muncul. Long Kun menoleh ke belakang sedikit bersemangat, dan melirik beberapa orang dari Su Yang, tetapi baru kemudian dia menyadari kesalahannya dari wajah-wajah yang membeku ini. Yah, ini salahku. Long Kun menjulurkan lidahnya tanpa daya, dan memalingkan wajahnya dengan marah, tetapi gelombang dirinya ini benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk semua orang daripada hanya menjadi penonton. Bahkan karakter di ekor bangau. Ekspresi Su Yang masih tenang, dan dia perlahan melangkah maju ke depan anak gembala itu, dan menatap orang lain dengan dalam. Karena kami bisa datang ke sini untuk membangunkanmu,
kami sudah tahu banyak tentangmu. Kami tidak memusuhimu. Kamu harus sangat waspada akan hal ini. Jangan menyembunyikan apapun, satu-satunya tujuan kami di sini adalah untuk memahami apa yang terjadi pada Anda tahun itu. Siapakah sumber perubahan di Yunmengze? Petik 2. Su yang dengan jelas menyatakan asal-usul bangsanya dan menghindari konflik yang tidak perlu, yang pada gilirannya memicu lahirnya emosi anak gembala yang lebih tragis. Namun, dia segera menyadari bahwa dengan cara ini, dia sepertinya sangat ditolak oleh anak gembala di depannya. Jangan munafik di sini. Jika bukan karena kekuatan daratan Anda dan warisan misterius Yunmengze, bagaimana perlawanan histeris dari orang-orang itu akan meletus? Itu adalah pembantaian Anda yang tidak tahu malu dan gila yang menciptakan adegan itu. Tragedi, Anda terikat oleh kepompong Anda sendiri, dan Anda paling pantas mendapatkannya. Petik 2. Emosi bocah gembala itu sangat gelisah, dan Su yang serta yang lainnya tidak diberi kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi tertentu, jadi dia terjun ke dalam kondisi kekerasan-kekerasan serupa. Di saat yang sama, cahaya merah darah yang semua orang kenal juga muncul lagi. Itu kutukan iblis darah lagi, ayolah, gadis guru. Wajah Su yang menjadi dingin, dan dia segera mengangkat satu poin di belakangnya, dan Si Lingyun tidak mengecewakan semua orang. Gelombang suara yang hampir panas dari Sengdao Tianyin dengan liar menyapu keluar, mengunci asal jiwa bocah gembala, dan mulai membebaskannya efek negatif pada tubuh. Pola, peluru berisik dan bermacam-macam. Bila suara yang hampir terwujud itu dengan liar menyerang garis merah darah itu. Namun, efek yang dihasilkan kali ini benar-benar mengejutkan kelima anggota tim Su Yang. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi, bila suara memiliki efek mutasi pada permukaan kutukan iblis darah? Long Kun benar-benar tercengang, meraih kepalanya dan menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Dan gerakan percaya diri asli Si Lingyun menjadi ragu-ragu karena perubahan ini muncul secara tiba-tiba. Jangan ragu, Lingyun, ingatlah, apapun konsekuensinya, kami berempat akan selalu percaya tanpa syarat pada Anda dan mendukung Anda. Inilah yang harus dilakukan rekan satu tim, bahkan jika konsekuensi langit runtuh. Kami mendukungmu, tidak perlu meragukan dirimu sendiri. Petik 2. Su yang juga berjalan selangkah demi selangkah dari tingkat guru asli Lingyun, dia tahu betul bahwa sulit bagi seseorang untuk membangun kepercayaan diri, tetapi seringkali hanya butuh beberapa saat untuk menghancurkan kepercayaan tersebut. Si Lingyun berada dalam masa pertumbuhan yang istimewa. Jika pada saat kritis ini, dia kehilangan kepercayaan diri bahwa dia dapat membangun dengan mudah, kerusakan pada hatinya tidak terbayangkan, dan kemungkinan akan meninggalkan bayangan yang tidak dapat diperbaiki. Dan efek negatif ini seringkali berhubungan langsung dengan kekuatan jiwa orang tersebut. Semakin kuat jiwa, semakin mendalam latar belakang orang tersebut. Begitu mereka menghadapi pukulan kepercayaan seperti itu, akan lebih sulit untuk diperbaiki. Belum lagi keberadaan Si Lingyun di puncak ranah jiwa benua, yang sudah memiliki kondisi pikiran 9 bukaan yang sangat indah. Jika dia benar-benar terkena, itu akan meninggalkan bayangan, saya khawatir hanya dewa sejati yang bisa sembuhkan luka seperti itu untuknya. Untungnya, ada Su Yang. Ketika dia mengatakan sesuatu seperti ini, Si Lingyun hampir terharu sampai meneteskan air mata. Saya khawatir hanya dia dan Su Yang yang mengerti secara mendalam. Kata yang menghibur dan membesarkan hati itu berarti tatapan mata yang penuh kepercayaan. Apa jenis transmisi kekuatan spiritual? Benar saja, saat Guru Lingyun ragu-ragu dan menoleh ke belakang, apa yang dilihatnya adalah keyakinan Su Yang yang tak tertandingi di mata keempatnya, dan tekad dan keberanian bahwa setiap orang dapat menanggung konsekuensi apapun bersama-sama. Dalam keadaan linglung, Sengdao Tianyin sepertinya meledak dari kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Bila suara satu warna asli juga dipancarkan dengan warna lain di bawah kinerja puncak Si Lingyun. Ya Tuhan, kekuatan mental gadis ini tampaknya lebih kuat dari sebelumnya, dan batas atasnya benar-benar tak terkira. Sedikit yang dia tahu bahwa setelah melihat adegan ini, Xiao Hua juga sangat iri, karena dia mengerti bahwa penampilan luar biasa Si Lingyun tentu saja penting untuk inspirasi semua orang, tetapi alasan dasarnya adalah dia memiliki pikiran yang sangat indah. Bantuan dari alam jiwa dari puncak umat manusia.
Alam asli Jiu Qiao Linglongxin hanya dapat memainkan peran tambahan tertentu untuknya, seperti yang dikatakan Xiao Hua kepada semua orang sebelumnya, Jiu Qiao Linglongxin adalah sejenis alam jiwa. Namun, ketika Xiao Hua melihat transformasi Ling Yun barusan, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin terlalu sempit dalam kognisi. Mood seperti ini mungkin benar-benar dapat terus sempurna dengan pemiliknya, dan perubahan substansial dalam arti sebenarnya telah terjadi, tempat. Pada saat ini, Xiao Hua bahkan ingin menjadi cahaya, memasuki lubuk hati si Ling Yun, untuk melihat apakah hatinya telah mengalami perubahan yang sama sekali berbeda dari yang lain. Sama seperti ranah jiwa saya dan Su yang berbeda dari yang lain, mereka juga memiliki warna yang sama. Jika Su Yang dan Xiao Hua adalah alien di level jiwa, maka si Ling Yun mungkin alien di level hati. Anda tahu, setelah semua makhluk di benua ini telah jatuh, setiap bagian dari tubuh mereka akan kembali ke keadaan paling primitif tanpa warna. Artinya, kembali ke dasar di tingkat jalan. Awalnya, Xiao Hua percaya bahwa kepemilikan warna antara dirinya dan jiwa Su Yang adalah semacam manifestasi paling penting dari kedekatan dengan Tuhan, dan hanya asal jiwa yang memiliki kemungkinan memiliki warna secara permanen. Dan ketika pemandangan di depan si Ling Yun menerobos bidang penglihatan, Xiao Hua secara naluriah melahirkan pemikiran lain. Itu adalah bagian tubuh lainnya. Setelah transformasi dan sublimasi yang paling penting seperti Jiu Qiao Linglongxin diaktifkan dengan cara tertentu, mereka akhirnya dapat bersinar dengan warna-warna abadi. Jika asumsi ini benar, maka umat manusia mungkin dapat melampaui Protoss di masa depan dan merintis jalan baru menuju puncak ekstrim. Tentu saja, ini hanya sebuah pemikiran di benak Xiao Hua, dan tidak ada lagi kesempatan untuk memverifikasi dia. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan setiap orang adalah menstabilkan perubahan emosional dari anak gembala di depannya. Benar saja, dengan kekuatan super si Ling Yun, bila suara menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya juga meledak dengan efek penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hidup ini dengan cepat melenyapkan jejak kutukan iblis darah pada asal-usul jiwa bocah gembala itu. Tidak diragukan lagi, proses ini cukup menyakitkan, karena keberadaan kutukan Gorevien pada dasarnya telah menyatu dengan asal jiwa anak gembala, sambil mengkonsumsi kekuatan kutukan, itu juga mengkonsumsi asal jiwanya sampai batas tertentu. Kalian sialan, jangan paksa aku lagi. Si Ling Yun tampak ragu-ragu lagi, tetapi kali ini dia bukan karena keraguan tentang kekuatannya sendiri, tetapi karena intoleransinya terhadap anak yang belum dewasa di depannya. Ketika dia melihat ke belakang lagi, mata Su yang menjadi lebih tegas. Percayalah, hanya membantunya kembali ke kenyataan adalah satu-satunya cara untuk benar-benar membantunya keluar dari lautan penderitaan, sehingga dia akan selalu tenggelam dalam keindahan palsu dan itu hanya akan membuatnya semakin sakit. Karena sekarang dia telah sadar kembali, tidak mungkin untuk benar-benar tenggelam dalam mimpi abadi seperti sebelumnya, rasa sakit jangka panjang lebih buruk dari rasa sakit jangka pendek. Petik 2. Si Ling Yun mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya memasuki tahap terakhir dari cara sucinya suara surgawi. Gelombang suara warna-warni yang dipancarkan menjadi sangat padat, seperti sungai yang mengalir deras melalui jiwa bocah gembala itu. Dan proses ini tidak diragukan lagi telah mendorong rasa sakit jangka pendek anak gembala itu menjadi sangat parah. Rasa sakit seringkali dapat membuat jiwa yang bingung yang tenggelam dalam mimpi fantasi menjadi lebih jelas. Pada saat ini anak gembala mengalami kekejaman yang luar biasa. Di saat yang sama, itu juga berarti bahwa mimpi abadi yang dijalinnya akhirnya runtuh. Saudaraku jangan pergi, tunggu aku. Akhirnya, di ujung mimpi ini, nyala api merah menyala dengan cepat. Gadis kecil yang memegang 2 roti kukus di tangannya, tidak peduli bagaimana dia terus berlari, akan sulit baginya untuk menyusul kakaknya. Setelah teriakan itu, anak gembala itu tiba-tiba menoleh, dan bertemu dengan mata saudara perempuannya untuk yang terakhir kali, dan rasa sakit di hatinya akhirnya meledak. Pada saat itu, Su yang bahkan secara naluriah memikirkan momen ketika kekuatan suranya disimpulkan secara ekstrim. Justru karena hilangnya perwalian para malaikat, Shuro meledak dengan kekuatan pemakan dewa sendiri, dan Su yang merasakan hal yang sama pada bocah gembala saat ini. Air mata berdarah tertinggal di pupil anak gembala. Pada saat inilah dia merasakan rasa sakit yang luar biasa di dunia. Tidak ada apapun di dunia ini yang membuatnya bernostalgia,
jadi mengapa dia harus menjadi seorang pria? Pergi ke kebobrokan. Saat mimpi abadi benar-benar lenyap, semua pemandangan di sekitar Lima Su yang kembali ke keadaan semula. Hanya ketika Su yang Lima berangsur-angsur pulih dari keadaan mimpi, mereka akhirnya menyadari bahwa anak gembala di depannya yang baru saja merasakan rasa sakit yang luar biasa di dunia telah benar-benar mengubah jiwanya menjadi merah dan hitam. Dan di balik asal mula jiwanya, pemandangan yang akrab muncul lagi. Di bidang penglihatan Su Yang, sama seperti totem yang merusak sayap yang patah hari itu disegel dalam pikirannya, separuh lainnya dari sayap iblis hitam akhirnya muncul. Anak gembala yang benar-benar dihitamkan menjadi bentuk iblis yang jatuh. Betapa kuatnya aura jiwa, tampaknya telah melampaui keadaan kritis yang dapat dihadapi semua orang di tim Su Yang, mencapai kekuatan tingkat roh sejati. Tidak, bos, anak gembala ini takut dia gila, tapi dia sudah menjadi seperti ini, nafasnya tidak enak. Pada saat ini, hanya Su Yang dan Xiao Hua yang dapat memahami alasan sebenarnya. Tiga Su yang lainnya belum sempat menjelaskan situasi spesifiknya. Melihat bocah gembala yang telah jatuh ke dalam iblis, tubuh jiwa bergegas ke sisi ini, Su yang beralih ke mode surah hampir tanpa ragu-ragu, dan segera memulai dengan pedang surah di tangannya, dan aura kuat surah meledak dengan cepat. Oh, kenapa penampilanmu membuatku merasa familiar? Arogansi Su yang juga sangat kuat saat ini, meskipun dia tidak menerima kemuliaan Tuhan yang sebenarnya yang dianugerahkan oleh ketuhanan. Kekuatan-kekuatan roh yang dia ledakkan tidak jatuh di bawah level roh. Di setiap hati iblis, ada penampakan malaikat. Kami bersimpati dengan pengalaman Anda dan ingin membebaskan Anda dari rasa sakit abadi, tapi itu bukan pola yang Anda gunakan untuk mengeluarkan Anda dari mimpimu. Itu juga milikku, ide untuk kembali ke kenyataan. Jika Anda memiliki ketidakpuasan, Anda dapat datang kepada saya untuk melampiaskan, tetapi saya tetap berharap Anda tidak luput dari semua yang Anda alami di masa lalu. Petik 2. Saat ini, Su yang hampir menggunakan ingatan masa lalu surah untuk muncul, benar-benar memobilisasi emosi sebenarnya yang ada di hatinya untuk menginfeksi bocah gembala itu. Namun, tampaknya pengaruhnya minimal. Saya telah membuat pilihan saat menenun mimpi ini. Karena Anda adalah pemrakarsa kehancuran impian saya, maka tidak perlu lagi terus berbicara omong kosong dengan saya. Hari ini, entah saya akan jatuh, atau Anda semua akan dikuburkan untuk saudara perempanku. Setan itu meledak dengan seluruh kekuatannya, dan melepaskan gelombang kuat menuju Shuro di depannya. Fluktuasi nafas di antara keduanya sangat mirip, tetapi pada dasarnya berbeda. Setan, dalam arti, seperti malaikat, termasuk dalam kategori ortodoksi Tuhan. Dari saat lahir, mereka mengendalikan kekuatan Tuhan, sedangkan Shuro adalah alam yang tumbuh dari alam umat manusia menjadi kekuatan Tuhan, diwariskan. Pembentukan dua kekuatan memiliki proses yang serupa, mereka telah mengalami rasa sakit yang tak ada habisnya, dan mereka telah mengalami keindahan paling murni di dunia ini, tetapi ketika mereka akan bertemu satu sama lain suatu hari nanti, segalanya menjadi tidak berarti. Tampaknya hanya pertempuran yang dapat membantu mereka melampiaskan kesedihan dan amarah mereka yang dalam. Yah, karena kamu merindukan pertempuran yang putus asa, mari kita gunakan kemenangan atau kekalahan untuk mengakhiri semuanya. Pada saat totem Asura Dao di belakangnya disajikan dengan sempurna, Su yang akhirnya dapat memahami emosi bocah gembala pada saat ini, dan tidak lagi ingin dapat saling memengaruhi dengan kata-katanya sendiri, ini pertempuran antara keduanya tidak bisa dihindari. Pecahnya pertempuran bukan lagi cara untuk memimpin yang salah, tetapi satu-satunya saluran yang digunakan untuk melampiaskan dan melepaskan rasa sakit, gemuruh. Detik berikutnya, kedua tubuh bertabrakan bersama pada saat yang sama, mengeluarkan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi. Saat fluktuasi kekuatan roh yang mengejutkan muncul, sepertinya ada umpan balik suara yang mengejutkan dari seluruh kota Yunmeng. Tidak, kekuatan jiwa mereka berdua terlalu kuat. Jika kamu terus bertarung seperti ini, fluktuasi jiwa yang telah mencapai tingkat dewa pasti akan menyebabkan kepanikan di seluruh kota Yunmeng. Saat itu, aku takut kami akan ingin menemukan yang pertama. 3 orang yang selamat bahkan lebih sulit. Petik 2. Pada saat kritis, Xiao Hua membuat keputusan yang sangat menentukan. Pagoda indahnya muncul kembali di telapak tangannya, dan di bawah bimbingan jiwanya, itu terus berkembang, membentuk siluet pagoda yang kokoh setinggi beberapa meter.
Menutup. Dengan suaranya yang lembut, pagoda Linglong menutupi susunan teleportasi yang sangat halus, yang mendarat di tubuh jiwa Su Yang dan Sever pada saat yang sama. Saat berikutnya, lingkaran teleportasi menghilang begitu saja, dan medan perang antara kedua orang itu juga dipindahkan dari kawasan hutan lebat kota Yunmeng ke ruang dalam pagoda Linglong. Kalian bertiga tetap di sini. Jangan biarkan siapapun mendekati sisi ini. Jika seseorang datang, aku akan menarik mereka. Aku akan masuk dan membantu Ayang. Kekuatan kedua orang ini sangat kuat. Jika mereka kehilangan kendali, konsekuensinya akan menjadi bencana. Petik 2. Begitu suara itu turun, Xiao Hua menghilang di depan mereka bertiga, dan ketiga Long Kun segera mengikuti instruksi Xiao Hua untuk menjaga 3 arah pagoda, dan tidak ada yang diizinkan untuk mendekat. Pada saat yang sama, peran kuat Si Lingyun sekali lagi dimainkan. Suara bom udara yang indah benar-benar menggunakan kekuatan jiwa murni untuk melepaskan labirin di sekitar hutan lebat pagoda. Setelah yang kuat di bawah alam kesengsaraan mendekat ke sini, Anda akan jatuh ke dalam teka-teki Anda sendiri, dan Anda tidak akan bisa membebaskan diri dalam waktu singkat. Saat ini, Su Yang dan Sever Tong mengalami perubahan dramatis dalam pemandangan di depan mereka. Adegan di depannya bukanlah hal yang asing bagi Su Yang. Benar saja, ini menara keabadian, tingkat teratas dalam legenda, dan bahkan ilusi ruang pamungkas di atas dunia fantasi. Jika kurasa benar, hati malaikat juga disegel di sini. Su Yang berbicara pada dirinya sendiri, tentu saja, dia tidak bisa lepas dari penangkapan Xiao Hua, dan keduanya bertukar jiwa secara singkat. Ini bukan menara tanpa akhir yang nyata, hanya bayangan cermin. Ayang, kamu harus hati-hati. Suara Xiao Hua menjadi sangat kosong, seperti penguasa ruang ini. Su Yang dan anak gembala tidak dapat melihat sosoknya dan di mana dia berada. Mari kita mulai, aku akan menjadi satu-satunya saksi pertempuran antara kalian berdua. Sampai hari ini, Xiao Hua masih belum melepaskan kekuatan untuk memadukan hati malaikat, dan Su Yang juga tidak memperhatikan keegoisannya. Bagi Xiao Hua, hati seorang malaikat mungkin lebih penting daripada Su Yang, tetapi di mata Su Yang, pasangan seperti itu, seorang wanita yang memainkan peran khusus dalam hidupnya sendiri, jauh lebih berharga daripada warisan kekuatan. Berhenti bicara omong kosong, ayolah. Anak gembala tidak lagi memiliki penampilan yang tidak dewasa seperti sebelumnya. Dia benar-benar gila saat ini. Bahkan bentuk fisiknya telah menjadi pria dewasa. Ototnya sangat kuat, dan energi murni hitam yang dia pegang di tangannya mengembun. Nafas pedang iblis tidak lebih lemah dari pedang Shuro. Sampai batas tertentu, kekuatan yang dikendalikan oleh anak gembala pada saat ini tidak lagi menjadi milik kekuatan asli yang diperoleh dari budidaya ras manusia daratan, tetapi termasuk dalam kategori kekuatan dewa yang sebenarnya. Untungnya, dia hanya memiliki jiwa iblis, dan tidak memiliki bentuk iblis yang benar-benar lengkap. Jika tidak, dia sekarang menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati. Itulah masalahnya, dengan hanya postur tubuh jiwa, dia masih sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dalam hal nafas. Ini adalah perwujudan dari keinginan paling menakutkan untuk membunuh di garis iblis. Niat membunuh yang kuat dapat langsung diubah menjadi kemampuan serangan yang paling murni. Tentu saja, Tuhan telah memberi mereka kekuatan serangan kuat yang tak tertandingi sekaligus memberi mereka tubuh yang paling rapuh. Faktanya, Shuro adalah milik iblis di antara umat manusia, dan iblis termasuk dalam Shuro di antara para dewa. Hari ini, pertempuran antara Su Yang dan keadaan iblis anak gembala itu setara dengan pembagian antara keduanya. Gemuruh. Meskipun ini adalah pertama kalinya bagi kedua pria itu untuk bertarung satu sama lain, tindakan mereka tampaknya diam-diam, dan pada saat yang sama, aura pedang yang tak tertandingi meledak, menebas satu sama lain, dan aura pedang ini benar-benar memadatkan kekuatan yang menakutkan, untuk membagi kekosongan. Gemuruh. Hanya pada saat gelombang pertama kekuatan keras meletus, pagoda Linglong bergetar, dan jiwa Xiao Hua yang menjaga pagoda mati rasa oleh kekuatan serangan yang sombong dari kedua pria itu. Itu terlalu kuat. Jika kedua orang ini benar-benar puncak, hanya mengandalkan metode serangan dan pembunuhan murni, aku takut aku akan bisa mengguncang pagoda yang indah ini berkeping-keping. Aku belum menyeberang ke alam para dewa. Kekuatan saya benar-benar nyata, sulit untuk melangkah lebih jauh. Petik 2. Setelah melihat kemampuan menyerang kedua pria ini,
Xiao Hua tidak bisa menahan gelombang emosi dari hatinya, bahkan dalam bentuk Su Yang saat ini, dengan kekuatan serangan murni, dia sudah berada di atas Xiao Hua R. Di saat berikutnya, keduanya meledak pada saat yang sama dengan skill fisik ekstrim yang mengerikan, berkedip di depan satu sama lain, semua jenis gerakan ofensif brilian yang mempesona terus dimainkan, keduanya tampaknya memiliki ketahanan bertarung yang tak ada habisnya, dan keinginan kuat untuk bertarung yang tidak akan pernah berhenti tanpa membunuh satu pihak. Boom boom boom, kekuatan mengejutkan dari horor tampaknya telah melampaui imajinasi Xiao Hua. Meskipun pagoda yang indah ini adalah harta karun langka di daratan, ia memiliki satu-satunya kekurangan yang fatal, yaitu badan utama menara hanya dapat dikendalikan di luar menara. Setelah selesai, begitu berada di dalam menara, bahkan pemilik Xiao Hua tidak dapat mengendalikan bentuknya, dan kemampuan pertahanan menara secara langsung tercermin dari ukuran garis besarnya. Semakin besar bentuk pagoda, semakin kuat pertahanannya, dan semakin kuat daya dukungnya, namun aura yang dipancarkannya semakin jelas. Hal ini justru karena siluman itu tiba-tiba pecah. Sebelum itu Xiao Hua khawatir akan mengejutkan rerumputan, dan mengejutkan ular, yang menarik sekitar kota Yunmeng. Tuannya datang ke sini, jadi dia tidak melepaskan pagoda yang indah ini ke dalam bentuk yang terlalu besar. Dan sebelum Xiao Hua R memasuki pagoda, perkiraannya tentang kemampuan bertarung kedua orang itu jauh lebih rendah dari kenyataan. Saat ini, bahkan jika dia duduk secara langsung, kekuatan serangan yang semakin kuat dari kedua orang ini berada dalam keadaan kemungkinan akan runtuh kapan saja, dan tiga Long Kun yang menjaga mereka saat ini menjadi semakin khawatir. Sungguh, bos dan mereka berdua tidak meminum obat yang salah. Apakah mereka bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan? Aku takut bahkan jika bunga besar di dalamnya, itu tidak akan membantu. Ling Yao menghela nafas tanpa daya. Tidak mungkin, menara ini tidak dipimpin oleh Sister Xiao Hua, tidak ada dari kita yang bisa memasukinya. Sekarang kita hanya bisa berharap bahwa mereka tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Meskipun Si Ling Yun tidak mengungkapkan posisinya, dia tahu dari ekspresinya bahwa dia masih mengkhawatirkan Su Yang. Meskipun dia telah melihat cara yang benar-benar seperti dewa dari Su Yang, dia menghadapi iblis ini tidak dapat diketahui. Ketika berkuasa, tidak ada yang bisa menjamin apa keadaan khusus akan terjadi. Seiring berlalunya waktu, konfrontasi antara Su Yang dan iblis di dalam pagoda juga menjadi sengit. Pada saat ini, aura mereka berdua telah mencapai titik ekstrim, dan tindakan yang pecah kapan saja dan di mana saja akan menyebabkan seluruh medan perang untuk meletus. Ada getaran keras yang tak terhentikan. Yah, inilah waktunya untuk memutuskan kemenangan atau kekalahan. Keluarkan kekuatan terkuatmu. Aku ingin melihat siapa yang lebih baik darimu, Shuro para dewa, dan aku, iblis dunia. Pada saat berikutnya, Su Yang dan anak gembala yang benar-benar jahat di depannya, pada saat yang sama memadatkan keadaan puncak terkuat mereka. Totem Asura lengkap di belakang Su Yang mekar dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini, mungkin itu dirangsang oleh kekuatan iblis, dan asal jiwa dari Sura asli yang disegel dalam pedang Sura juga telah dipulihkan, dan itu telah diintegrasikan ke dalam totem Sura di belakang Su Yang. Wah, kudengar beberapa orang berani meremehkan kekuatan Shuro kita. Ketika jiwa Shuro yang asli dihidupkan kembali, kekuatan Su Yang akhirnya didorong ke puncak, mencapai jarak satu langkah dari dewa sejati yang sempurna. Jika saat ini ada berkah sempurna dari hati malaikat, Su Yang harus memiliki kesempatan untuk mewarisi tradisi ilahi Asura yang sebenarnya. Kalian, bagaimana kalian keluar? Kupikir kalian sudah lama mati. Ternyata selain bagian sumber jiwa yang tersegel di hati malaikat, ada juga jiwamu di pedang Shuro. Sura menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak mungkin, bukan karena aku tidak keluar sepanjang waktu, hanya saja sumber jiwa di pedang Shuro, bukan kekuatan sejatiku, kekuatan jiwa yang sebenarnya, disegel di hati para malaikat. Anda tidak memiliki Jiu Kiao Linglong sekarang, hati, tidak dapat mengangkat segel hati malaikat, dan tidak bisa mendapatkan kekuatan Tuhan yang sejati. Petik 2. Su Yang mencibir, jadi apa, ini saja sudah cukup. Su Yang tentu saja tidak melupakan keberadaannya yang paling kuat di dunia ini, dan angin yang mendominasi meraung, dan sekali lagi menyegarkan kekuatannya ke ekstrim baru. Pada saat ini, Xiao Hua juga telah mencapai batas energi bantalan,
Tidak mungkin untuk tinggal di sini selamanya, dia tidak tahan lagi. Kamu ibu mertua, cepatlah dan panggil hati malaikat, jika tidak hidupmu akan dalam bahaya. Xiao Huaer tidak bisa tidak mendengarkan apa yang Sura katakan pada saat yang sama, anak gembala yang telah sepenuhnya di iblis di sisi berlawanan benar-benar melarikan diri, dan juga memanggil totem iblis di belakangnya. Ayo, ksatria-ksatria hitam iblis. Tiba-tiba, tubuh anak gembala itu benar-benar diselimuti oleh darah merah panas. Ini adalah awal dari ledakan kekuatan iblis terkuatnya. Sepertinya tebakanku tidak salah, orang ini adalah pemacu jiwa iblis. Tidak ada keraguan bahwa bagi Su Yang, yang satu ini adalah kosakata yang asing. Peningkatan jiwa, apa itu? Jiwa Shuro membuka mulutnya dan menjelaskan, yang disebut kekuatan pilar jiwa adalah juru bicara kekuatan tingkat dewa di dunia. Anda harus tahu bahwa malaikat dan iblis tidak memiliki ketuhanan sendiri. Mereka dilahirkan dengan dewa kekuatan tingkat, tapi bersama kami ras manusia menjadi dewa, dan cara mereka memadatkan dewa mereka untuk mendapatkan kekuatan sama sekali berbeda, dan kekuatan mereka lebih melekat. Petik 2. Malaikat dan iblis, termasuk mereka yang ada di dunia bawah dan dewa aborigin, memiliki tingkat kekuatan bertarung yang sama, jadi mereka juga memiliki tingkat hak untuk berbicara yang sama, serta kekuatan untuk mendukung kekuatan di benua kita. Dari perspektif perselisihan tentang hak-hak para dewa, naga dan unicorn secara nominal adalah kubu yang sama dengan para dewa, dan para malaikat dan Shuro tetap netral, tetapi keduanya adalah kubu yang berlawanan. Dunia bawah termasuk dalam posisi ayunan, tapi itu yang paling ambisius. Kekuatan apapun di seluruh alam dewa tidak berani meremehkan dunia bawah, dan selalu waspada terhadap mereka. Dan kekuatan pilar jiwa adalah salah satu juru bicara iblis di benua kita. Prajurit ksatria hitam yang diwarisi oleh anak ini juga merupakan eksistensi tingkat atas di antara kekuatan iblis, dan statusnya hampir sama dengan naga hitam. Anda telah bertarung sebelumnya, meskipun itu dihitung. Itu bukan keluarga iblis terkuat, tapi pasti orang paling atas dengan kekuatan. Ucapan penuh. Petik 2. Ekspresi Su yang menjadi serius, tetapi bahkan jika dia bertemu lawan setingkat dewa sejati, itu tidak akan pernah membuatnya merasakan ketakutan sedikit pun, dan itu hanya akan membuatnya meledak dengan kekuatan yang lebih kuat. Wajah Su yang sangat dingin, dan dia berkata, tidak peduli siapa dia, berani meremehkan kekuatan umat manusia kita, Anda harus membayar harga. Ketika tubuh jiwa ksatria-ksatria hitam yang menakutkan tiba secara keseluruhan, cahaya darah panas menyembur keluar dari kaki bocah gembala itu, seolah-olah kedua pria itu bermandikan darah, keganasan mencapai titik ekstrim, dan kekuatannya juga meningkat ke puncak. Gemuruh. Ketika dua aura tingkat atas tit for tat ini bertabrakan, seluruh pagoda Linglong hancur menjadi celah yang mengerikan. Xiao Hua tidak ragu-ragu untuk mengendalikan hati malaikat untuk pertama kalinya, menggunakan cahaya penjaga ini untuk membebaskan diri. Pagoda Linglong ruang, dan hampir saat dia pergi dari sini, pagoda itu benar-benar hancur, dan Su Yang dan bocah gembala iblis dalam keadaan tubuh penuh juga muncul kembali di depan Long Kun. Ya Tuhan, menara ini rusak. Saat kekuatan mengejutkan yang menakutkan ini meletus di dalam pagoda, semua kekuatan mengunci perhatian mereka di sini pada saat yang bersamaan. Laporkan, Tuan Kota, sesuatu telah terjadi di sisi padang rumput selatan, seharusnya ada sesuatu yang terjadi. Pada saat yang sama, pria parubaya berjubah ungu tiba-tiba berdiri di ibu kota Yunmeng. Tampaknya penilaian Dewi Zimeng tidak salah. Malapetaka yang seharusnya datang setelah semua. Semua tim penjaga teratas diperintahkan untuk berkumpul pada anak gembala untuk pertama kalinya. Target konfrontasi apapun tidak akan membunuh siapapun. Petik 2. Ya, Tuan Kota Tuan. Yang disebut tim penjaga adalah kekuatan terkuat yang dibentuk oleh kombinasi dari semua biksu manusia yang kuat di kota Yunmeng untuk melindungi Yunmengze. Terutama kelompok pertempuran penjaga atas, hampir setiap orang memiliki kekuatan di atas alam kesusahan, dan para tetua itu bahkan lebih kuat di puncak kesusahan. Menarik semua orang ini ke medan perang Su yang sekaligus akan sangat tidak menguntungkan bagi timnya. Pada saat yang sama, setelah menerima perintah dari City Lord's Mansion, sejumlah besar penjaga atas segera berangkat.